Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febiola Sari dengan NIM C1 C0819. Di sini saya akan Di menjelaskan sini saya tentang akan menjelaskan tentang perhitungan perhitungan PPh PPh pasal pasal 21, karyawati, pilih tugas, karyawati, dan pilih upah. tugas, dan upah. Dosen pengampu saya Dosen yaitu mengampu Dr. saya yaitu Dr. Eka Wit Putra Eka MSI Putra dan Ibu MSI Restuhani dan Ibu Anissa Restuhani Anissa SDMaka. SDMaka. Nah, di sini ada Nah, komponen di atau sini ada elemen komponen atau elemen dalam PPh 21 perhitungan PPh karyawan. 21 Yang karyawan. pertama ada Yang tunjangan pertama bela ada tunjangan jabatan, bela yaitu jabatan, sejumlah nilai yang yaitu dibayarkan sejumlah nilai secara yang rutin dibayarkan oleh secara perusahaan rutin kepada oleh karyawan perusahaan setiap kepada bulannya. karyawan Ini setiap merupakan di bulannya. luar Ini gaji merupakan di pokok luar gaji dalam pokok perhitungan dalam PPh 21 perhitungan PPh karyawan. 21 Setiap karyawan. tunjangan tersebut Semua harus tunjangan tersebut dijumlahkan harus terlebih dahulu dijumlahkan terlebih dengan dahulu gaji pokok dengan setiap gaji bulannya. pokok setiap Jumlah bulannya. total Dari tersebut akan jumlah total menjadi gaji tersebut bruto akan atau menjadi gaji penghasilan bruto bruto atau penghasilan karyawan. bruto karyawan. Yang kedua ada biaya Yang kedua jabatan, ada biaya jabatan, yaitu biaya yang dikenakan yaitu biaya terhadap yang semua dikenakan karyawan terhadap tanpa semua karyawan mempertimbangkan tanpa tingkatan mempertimbangkan jabatan karyawan tingkatan tersebut. jabatan karyawan Direktur tersebut. Jenderal Pajak Direktur atau Jenderal DJP Pajak atau menetapkan DJP presentasi biaya menetapkan jabatan presentasi adalah biaya 5% jabatan adalah dari 5% penghasilan bruto dari dalam penghasilan setahun. bruto dalam Batas setahun. maksimal Batas penghasilan bruto yang maksimal dikenakan penghasilan bruto biaya yang tersebut dikenakan biaya yaitu tersebut yaitu maksimal 500.000 500 sebulan dan ribu 6 sebulan dan 6 juta juta setahun. setahun. Yang ketiga ada Yang BPJS ketiga ada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Ketenagakerjaan, program jaminan yaitu sosial program jaminan sosial diselenggarakan oleh pemerintah. diselenggarakan oleh Iuran BPJS pemerintah. Iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan biaya yang Ketenagakerjaan harus merupakan dibayarkan biaya oleh yang harus perusahaan dibayarkan atau oleh pemberi perusahaan kerja atau pemberi dan kerja karyawan yang dan menjadi karyawan peserta yang menjadi BPJS peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Yang terakhir ada Yang BPJS terakhir ada Kesehatan. BPJS BPJS Kesehatan. Kesehatan adalah BPJS program Kesehatan jaminan adalah program kesehatan jaminan yang juga kesehatan yang diselenggarakan juga oleh diselenggarakan pemerintah. oleh Jumlah pemerintah. iuran BPJS Jumlah Kesehatan iuran ini juga BPJS Kesehatan ini ditanggung juga oleh ditanggung perusahaan dan oleh juga perusahaan karyawan itu dan juga sendiri. karyawan itu Besar sendiri. iuran Besar BPJS iuran Kesehatan BPJS adalah Kesehatan 5% adalah dari 5% dari penghasilan karyawan penghasilan setiap bulannya karyawan setiap dengan bulannya ketentuan dengan 4% ketentuan ditanggung 4% perusahaan dan ditanggung 1% perusahaan dan dibayar oleh 1% karyawan dibayar oleh peserta karyawan BPJS peserta Kesehatan ini. BPJS Kesehatan ini. Nah, besar Nah, PTKP besar menjadi hak karyawan PTKP dalam menjadi hak PPh karyawan 21. dalam PPh 21. Besarnya PTKP Besarnya sesuai PTKP sesuai PMK 100 PMK nomor 101 nomor PMK 101 PMK 12 adalah 12 juta per 54 tahun juta per PTKP tahun untuk PTKP wajib orang untuk wajib pribadi, orang pribadi. 4.500.000 per 4.500 tahun per tambahan tahun PTKP untuk tambahan PTKP wajib untuk pajak yang wajib menikah pajak yang tanpa menikah tanggungan, tanpa tanggungan. 4.500.000 per tahun 4.500 per tambahan tahun PTKP untuk tambahan setiap PTKP keluarga untuk sederhana setiap keluarga yang menjadi sederhana tanggungan, yang menjadi tanggungan. 54 juta per 54 tahun juta per tahun yaitu PTKP yaitu untuk istri yang PTKP penghasilan untuk istri digabung yang dengan penghasilan suami. digabung dengan suami. Nah, tarif penghasilan Nah, kena tarif pajak penghasilan PPh kena 21 pajak PPh karyawan. 21 Tarif karyawan. progresif PPh Tarif orang progresif pribadi PPh sesuai orang pasal pribadi 17 sesuai ayat pasal 1 17 ayat Undang-Undang 1 PPh 36 Undang-Undang PPh 2018 adalah 36 2018 adalah 5% untuk penghasilan kena 5% untuk pajak penghasilan hingga kena 50 pajak juta, hingga 50 juta, 15% untuk 15% 50 juta untuk sampai 50 juta 250 sampai juta, 250 juta, 25% untuk 25% 250 untuk sampai 500 250 juta, sampai 500 juta, 30% untuk penghasilan kena 30% pajak untuk di atas penghasilan kena pajak 500 di atas juta. 500 juta. Kesempatan presentasi tarif Kesempatan PPh presentasi tarif PPh orang pribadi tersebut orang merupakan pribadi tarif tersebut bagi merupakan karyawan tarif yang bagi memiliki karyawan nomor yang pokok memiliki wajib nomor pajak pokok wajib NPWP, pajak sementara itu NPWP. bagi Sementara karyawan itu yang bagi tidak karyawan memiliki yang tidak NPWP memiliki akan dikenakan NPWP tarif akan tambahan dikenakan tarif 20% lebih tambahan tinggi 20% lebih dari tinggi dari tarif progresif di tarif atas. progresif di atas. Nah, perhitungan PPh Nah, pasal 21 perhitungan untuk PPh pasal penghasilan 21 untuk karyawan penghasilan harian karyawan lepas. harian lepas. Nah, sampai hari Nah, ke-15 sampai hari kumulatif, ke-15 upahnya kumulatif, upahnya 4.500.000, tidak 4.500.000, dipotong tidak pajak dipotong atau upah pajak harian atau upah harian 450.000 450.000. dan Dan kumulatifnya yaitu kumulatifnya yaitu 4.500.000. Upah 4.500.000. bersihnya Upah bersihnya 4.500.000. Hari 4.500.000. ke-16 Hari kumulatif ke-16 kumulatif 4.800.000, 4.800.000. 5% 5% dikali dikali 4.800.000 4.800.000 dikurang 16 dikurang dikali 16 dikali 150.000 150.000 sampai dengan sampai 120.000. dengan 120.000. Nah, upah bersihnya 180.000. 180.000. Hari ke-17 Hari 300, ke-17 300, 5% dikali 5% 300 dikali dikurang 300 dikurang 150 150 sama sama dengan dengan 7.500. 7.500. Upah bersihnya Upah bersihnya 292.500. 292.500. Hari Hari ke-18 ke-18 300, 300, 5% 5% dikali dikali 300 dikurang 300 150.000. hasilnya Hasilnya 7.500. Upah 7.500. bersihnya Upah bersihnya 292.500. 292.500. Hari ke-19 Hari ke-19 300, 300, potongan PPh-nya potongan PPh-nya 5% dikali dikali 300 300 dikurang hasilnya 150.000, hasilnya 7.500. 7.500. Dan upah bersihnya Dan upah bersihnya 292.500. 292.500. Begitupun Begitupun ke ke hari hari ke-20. ke-20. Nah, contoh Nah, perhitungan contoh perhitungan PPh pasal 21 PPh pasal 21 uang atas lembur uang karyawati. lembur karyawati. Nah, di sini Nah, di sini Naila berstatus karyawan tetap dengan gaji 8 juta, belum menikah dan tanpa tanggungan. Pada bulan November 2021, ia juga menerima uang lembur sebesar 2 juta. Selain gaji, hitung PPh 21-nya.
Nah, di sini ada gaji, lembur, penghasilan bruto, biaya jabatan, ditambahkan, lalu dikurang penghasilan itu sebulan, maka dapatlah penghasilan itu setahun. Baru dikalikan dengan PTKP, PK nolnya, penghasilan kena pajak, PPh 21 terhitungnya dikali dengan 5%. PPh 21 bulan November 2021, 3 juta dibagi 12 menjadi 250.000. Nah, contoh PPh 21 atas THR karyawati. Ada tiga langkah utama menghitung PPh 21 atas THR, yaitu hitung pajak gaji dan THR, hitung pajak gaji, pajak THR atau pajak gaji dan THR dikurang pajak gaji. Contoh soalnya, Aldo seorang marketing manager dengan gaji 10 juta dan menerima THR Idul Fitri 1 bulan gaji pada bulan April 2021. Dia menikah dan punya 3 anak. Hitung pajak THR-nya. PPh 21 gaji dan THR. Gaji 1 tahun 12 dikali 10 juta sama dengan 120 juta. Lalu ada THR 10 juta. Penghasilan bruto setahun 130 juta. Biaya jabatan 5%, itu maksimal 6 juta. 130 juta. Dikurang 6 juta, maka dapatlah 124 juta. Nah, PTKP 3-nya 72 juta. Maka penghasilan kena pajaknya yaitu 52 juta. PPh 21 terutang 5% dikali 52 juta sama dengan 2.600.000. PPh 21 dipotong April 2021 yaitu 2.600.000 dibagi 12. Nah, PPh 21 gaji. Gaji bruto setahun 12 dikali 10 juta sama dengan 120 juta. Nah, biaya jabatan 5% maksimal 6 juta sama dengan 6 juta. Dikurang mendapatkan penghasilan neto setahun 114 juta. PTKP K3-nya 72 juta dan penghasilan kena pajaknya 42 juta. PPh 21 terutang yaitu 5% dikali 42 juta sama dengan 2.100.000. Jadi pajak PPh 21 THR adalah PPh 21 gaji dan THR 2.600.000, PPh 21 gaji 2.100.000 dan PPh 21 THR 500. Menghitung PPh pasal 21 karyawan yang pindah kerja dan pindah tugas. Contoh soal pada bulan Juli 2015, Saudara Firian Idan, Kak Nol, yang bekerja pada perusahaan multinasional mendapatkan SK kenaikan gaji yang berlaku sejak Januari 2014. Kenaikan yang terjadi sejumlah 20 juta per bulan menjadi 25 juta. Pada bulan Juli tersebut dibayarkan juga rapat atas kenaikan gaji Januari sampai Juni 2014, sedangkan gaji bulan Juli yang dibayarkan menggunakan gaji yang baru. Bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 atas dua rapel yang diterima? Afilian Idan tersebut, dan jelas di atas, pada bulan Juli 2015, penghasilan diterima oleh saudara Afilian Irdan adalah gaji baru bulan Juli ditambah rapel kenaikan gaji Januari sampai Juni 2014. Sama dengan 25 juta ditambah 6 dikali 25 juta dikurang 20 juta. Nah, 25 juta ditambah 30 juta sama dengan 50 juta. Cara menghitung PPh pasal 21 bulan Juli penghasilan yang diterima oleh saudara Franklin sebagaimana tertulis lampiran part 31 PJ 2012 adalah sebagai berikut. Nah, di sini PPh pasal 21 sebelum kenaikan gaji. Gaji sebulan disetahunkan 20 juta dikali 12 sama dengan 240 juta. Pengurangan biaya jabatan 5%, 6 juta. Nah, penghasilan itu setahunnya dikurangkan menjadi 234 juta. Nah, PTKP-nya 26 juta 325.000 dan PKP-nya 207 juta 675.000. Nah, PPh pasal 21-nya 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 150 juta 675.000 sama dengan 23.651.250 perak, dan jumlah PPh pasal 21 terutang setahun yaitu 26.151.250.000. PPh pasal 21 terutang sebulan yaitu 2.179.271 perak.
Nah, Menghitung PPh pasal 21 karyawan upah. Jenis upah yang diperoleh oleh karyawan tidak tetap. Istilah yang diminta untuk penghasilan karyawan tidak tetap adalah imbalan atau upah harian, mingguan, atau upah borongan. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya. Upah Upah harian yaitu upah yang diperoleh karyawan secara harian. Upah mingguan yaitu upah yang diperoleh karyawan secara mingguan. Upah satuan yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Upah borongan yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Nah, Contoh cara hitung PPh 21 untuk pegawai tidak tetap upah. Contoh soal, Hendra dengan status belum menikah pada bulan Maret 2020 bekerja pada perusahaan PT Dana Jaya menerima upah sebesar 650.000 per hari. Berapa PPh 21-nya? Berikut cara hitungnya. Upah sehari besar dari 450 juta dibagi 650.000 dikurang 450.000 sama dengan 200.000. PPh 21 harian dengan 5% dikali 200.000 sama dengan 10.000. Pada hari ke-7, Hendra telah menerima penghasilan sebesar 4.550.000 sehingga sudah lebih dari 4.500.000, maka PPh 21 pada bulan Maret yaitu upah per hari ke-7 yaitu 7 dikali 650.000 sama dengan 4.550.000. PTKP sebenarnya 7 dikali 56 juta dibagi 360 yaitu 1.050.000. PKP-nya 3.500.000. PPh 21 terutang 5% dikali 3.500.000 sama dengan 175.000. PPh 21 yang dipotong hari ke-6 yaitu 6 dikali 10.000 sama dengan 60.000. PPh 21 yang dipotong hari ke-7 115.000. Sehingga pada hari ke-7 Hendra menerima upah bersih sebesar 650.000 dikurang 115.000 sama dengan 535.000. Maka jumlah PPh 21 pada hari Hendra yang dipotong sejak hari ke-8 hasilnya adalah sebesar upah sehari 650.000, PTKP sebenarnya 54 juta dibagi 360 sama dengan 150.000, PKP 500.000 dan PPh 21 terutang 5% dikali 500.000 yaitu 25.000. Nah, cara hitung PPh 21 untuk pegawai tidak tetap upah. Contoh soalnya, Glenn adalah seorang karyawan belum menikah. Pada bulan Januari 2020, Glenn bekerja sebagai tenaga kerja harian PT Elektronik Cermat dan dapat upah 125.000 untuk per jumlah unit TV yang diselesaikan. Dalam 1 minggu atau 6 hari kerja, dia menyelesaikan 24 buah TV dengan total upah 3 juta. Jadi, berapa PPh 21 yang dikenakan pada Glenn? Nah, upah per harinya 3 juta dibagi 6 sama dengan 500.000. Upah di atas 450.000 sama dengan 500 dikurang 450.000 sama dengan 50.000. PPh 21 terutang yaitu 6 dikali dengan 5% dikali dengan 50.000, maka dapatlah hasil 15.000. Nah, contoh cara hitung PPh 21 untuk pegawai tidak tetap upah. Contoh soal, Doni mengerjakan sebuah event tahunan dengan upah borongan sebesar 950.000. Kemudian diselesaikan dalam 2 hari. Berapa PPh 21-nya? Upah borongan sehari 950.000 dibagi 2 sama dengan 475.000. Upah di atas 450.000 yaitu 475.000 dikurang 450.000 sama dengan 25.000. PPh 21 terutang yaitu 2 dikali 5% dikali 25.000 yaitu 2.504. Cara hitung untuk upah per bulannya. Dewi sudah menikah tapi belum memiliki anak. Bekerja pada generasi pernikahan dengan dasar upah harian yang diberikan bulanan. Dalam bulan Januari 2020, Dewi hanya bekerja 20 hari dengan upah sehari-hari sebesar 250.000. Jadi berapa PPh 21 Dewi di bulan Januari? Berikut cara hitungnya. Pada Januari 2016, 20 dikali 250.000 yaitu 5 juta. Penghasilannya itu setahun 5 juta dikali 12 60 juta. PTKP ke-0 yaitu 58 juta 500. PTKP 60 juta dikurang 58 juta 500 sama dengan 1 juta 500. PPh 21 terutang setahun 5% dikali 1 juta 500 sama dengan 75.000. PPh 21 terutang sebulan 75 juta dibagi 12 sama dengan 6.250. Nah, sumber yang saya dapatkan dari materi di atas yaitu dari Klik Pajak ID, blog menghitung PPh pasal 21 karyawan yang pindah kerja dan pindah tugas. Dan support online pajak.com and Helptune PPh 21 bagaimana keuntungan PPh terbaru. Baiklah, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah penulisan atau salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat.
Saya Agirwa Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.